warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raffi Novel Hakim, berasal dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng, selaku perwakilan lomba debat bahasa Indonesia SMA Award 2025. Izinkan saya pada kesempatan kali ini sebagai tim kontra menyampaikan argumen terhadap mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Singularitas teknologi merupakan sebuah kondisi ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI berkembang begitu pesat sehingga melebihi kemampuan manusia pada dasarnya, namun sampai sulit untuk dikendalikan. Sekilas hal ini terdengar menjanjikan, namun jika kita telah lebih dalam, maka akan terdapat resiko atau dampak yang akan ditimbulkannya. Yang pertama adalah faktanya masyarakat Indonesia belum siap untuk kedatangan teknologi. Menurut laporan Kata Data Insight Center atau KIC pada tahun 2023, sebesar 83% masyarakat Indonesia memang sudah mengenal istilah AI. Namun 64% sudah menggunakannya, terutama untuk belanja daring dan juga pencarian informasi. Akan tetapi 69% responden justru menyatakan kekhawatiran mereka terhadap penggunaan AI. AI sendiri dapat membawa buruk seperti penyalahgunaan data. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sangatlah masih rendah, sehingga kedatangan singularitas teknologi akan lebih banyak menghadirkan ketakutan dan juga kesalahpahaman dibandingkan manfaat yang akan ditimbulkannya. Dalam dunia pendidikan saja, Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mencatat bahwa masih ada sekitar 13 juta penduduk Indonesia yang belum akan digital. Jika masalah ini belum diselesaikan, singularitas justru memperlebar kesenjangan. Yang kedua adalah ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Berdasarkan survei pada Populik 2023 menemukan bahwa lebih dari 55% pekerja di Indonesia khawatir pekerjaannya akan digantikan oleh AI. Dan 62% percaya bahwasanya AI dapat memperlebar kesenjangan sosial. Kekhawatiran ini tidak berlebihan. Data berdasarkan MC Kisrey pada tahun 2021 menyebutkan bahwa otomatisasi bisa mempengaruhi 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia pada tahun 2030. Jika singularitas ini benar-benar terjadi di Indonesia, maka bukan hanya sekedar pekerjaan yang sebatas atasan, tetapi juga melainkan pekerjaan strategis pun maupun bisa tergantikan. Akibatnya angka pengangguran saat ini sudah mencapai dari 7 juta orang berdasarkan BPS pada tahun 2023. Bisa menjadi drastis. Yang ketiga adalah risiko penyalahgunaan teknologi. AI tidak hanya digunakan untuk kebaikan, tetapi juga menjadi alat untuk mendapatkan kejahatan. Misalnya laporan Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL pada tahun 2022 mencatatkan bahwa 89% masyarakat Indonesia pernah menjadi korban hoaks, dan sebagian besar hoaks ini dibuat dengan bantuan AI. Jika singularitas tercapai, maka teknologi deepfake bisa menciptakan video palsu tokoh politik ataupun pejabat publik yang sangat meyakinkan. Hal ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan juga politik di Indonesia. Dalam konteks pemilu, misalnya saja informasi palsu semacam ini bisa memicu konflik yang sangat berbahaya. Poin yang keempat adalah ketergantungan yang menggerus jati diri sebagai manusia. Survei Harian Kompas pada tahun 2023 menunjukkan bahwasanya 75% masyarakat Indonesia lebih menyukai AI yang hanya berfungsi sebagai pembantu, bukan hanya menggantikan manusia sepenuhnya. Artinya, jika singularitas ini terjadi, manusia bisa saja kehilangan para manusia sebagai manusia utama. Namun, jika singularitas ini benar terjadi, manusia bisa dengan kendali atas pengambilan keputusan penting. Empati, nilai moral, dan pertimbangan etis tidak bisa diprogramkan dengan sempurna dengan algoritma. Akibatnya, manusia bisa kehilangan jati diri. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan bisa tersingkirkan oleh logika dingin mesin. Dan yang kelima adalah sampai hari ini Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup kuat untuk mengatur kedatangan AI. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baru disahkan pada tahun 2022. Penggunaan AI secara etis, apalagi singularitas.
Tanpa regulasi yang memadai, risiko penyalahgunaan akan lebih besar daripada manfaat yang akan ditimbulkannya. Negara-negara maju pun masih kesulitan menghadapi persoalan terhadap AI, apalagi Indonesia yang masih kurangnya literasi, perlindungan data, dan juga keamanan cyber. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa kedatangan singularitas teknologi ini bukanlah suatu yang perlu kita dukung saat ini. Singularitas teknologi di Indonesia masih harus berfokus pada pembuatan regulasi yang matang dan berpikir sebelum menerima perkembangan teknologi yang melampaui batas kendali manusia. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya.